Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat pengajian Nurul Iman, marilah kita lanjutkan kaji kita yang judulnya malam ini adalah mengenai salat malam. Kita mulai dengan arti kata malam. Jadi sebelumnya kalau membahas salat malam, kata-kata salat sendiri kita sudah sering bahas dan fikihnya sudah selesai sebetulnya, fikih salat wajibnya. Kita masuk salat sunnah. Malam atau dari kata-kata Arab al-lail, sebetulnya malam itu di dalam kajian syariat adalah waktu yang diawali dengan adzan Isya sampai waktu adzan subuh. Itu disebut malam. Sehingga pembagian waktu di dalam syariat Islam ini, kalau di dalam tahun Komariah siang disebut 12 jam, malam disebut 12 jam sehingga 24 jam. Kalau dalam tahun tahun Komariah, maaf yang tadi tahun Samsiah. Tahun Komariah malam itu kira-kira hanya 8 jam, Pak. Dari jam 7 sampai jam 4. Tetapi ada peringatan bahwa malam adalah merupakan waktu berbahaya, Pak. Kalau kita ingat satu ayat, wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita disuruh minta perlindungan oleh Rasulullah melalui satu ayat di surat Al-Falaq. Aku berlindung dari kejahatan malam ketika gelap gulita. Rasulullah berpesan pernah itu. Tapi berpesannya Rasulullah itu bukan di awal waktu malam. Kalau maghrib udah mulai adzan, tahan anak-anakmu di rumah. Padahal itu belum malam, tapi awal malam. Di sini ada penyampuran budaya ya dengan agama. Sebetulnya Rasulullah itu mau ngomong di situ bahwa ada, kalau sekarang disebut nenek grondong gitu, namanya Ummu Sibban. Dia berkeliaran kalau habis maghrib itu, mengganggu anak-anak. Sekarang ada yang namanya Mak Lampir gitu. Rasulullah sudah ngomong gitu. Namanya Ummu Sibban. Ibu jin lah gitu ya, kira-kira ya. Jadi malam itu bahaya. Malam juga digambarkan sebagai zulmun, sebagai kegelapan. Di situ letaknya banyak kemaksiatan dan niat-niat jahat. Malam itu. Sehingga wadduha walaili idza saja. Demi waktu pagi dan demi malam yang gimana gitu, gelap gulita. Yang tertutup. Semua rencana jahat setan dilakukan malam hari. Ya, dilakukan semuanya. Dan manusia nular, maling-maling, disko-disko, zina-zina rata-rata enaknya malam. Ya kalau siang mah bobo-bobo siang namanya. Nah, itu udah lebih setan dari setan berarti. Ya, lebih parah dari iblis karena orang milihnya malam kok. Gelap gitu. Sehingga malam itu juga diidentikan dengan sepi. Sepi di mana kejahatan akan lebih terurai, lebih terlaksana apabila dilakukan malam hari, mengingat kesepiannya itu gitu. Jadi malam itu hal yang berbahaya. Namun dalam Al-Quran Allah memberikan satu keterangan bahwa malam adalah satu keberkahan. Suatu keberkahan. Malam itu suatu keberkahan. Ya, saya membacakan ada 9 ayat dari 9 surat. Harap bersabar ya untuk mendengarkan ayat ini baik-baik ya. Yang pertama ada di surat An-Nur, disebut begitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuqallibuhullahul laila wan nahara. Allah menggantikan malam dan siang.
Jadi Allah bertugas itu. Jadi Pak Karim itu mohon jangan terlalu mendalami kata tugas itu ya. Karena Allah sendiri bilang, ya, aku mewajibkan diriku untuk murkaku dikalahkan oleh rahmatku. Aku wajibkan diriku, Allah bertugas. Yang ngasih tugas Allah sendiri. Gitu ya. Dalam hadis kursi Bapak lihat nanti. Jadi jangan didalami kata tugas itu, nanti Allah kan maha ini, bukan. Allah menugaskan diri sendiri untuk sayang pada umatnya, untuk mengatur alam ini gitu. Lah Allah mengganti malam dan siang. Lalu disebut inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Ini adalah bagian dari ibroh, pelajaran bagi ulil absar, bagi orang yang melek. Kita ini melek sekarang. Allah ganti siang dan malam. Bahkan di dalam surat Ali Imran disebutkan, ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Jadi pergantian siang dan malam itu kata Allah bisa ke taker, bisa ke teramati oleh siapa? Ulil albab. Tadi ulil absar, sekarang ulil albab. Ahli ilmu yang bisa ngerti gantinya siang malam itu ahli melek dan ahli ilmu. Jadi orang yang melek matanya dengan kekuasaan Allah itu. Ya, ini malam dan siangnya. Lalu bahan renungannya adalah ketika kita bicara pergantian malam dan siang, Allah menggandengkan pergantian malam dan siang dengan mati dan hidup. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail, kata Ali Imran. Ya. Yang artinya kira-kira engkau masukkan malam ke dalam siang, engkau masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Digandeng sama Allah. Dan kau keluarkan yang hidup ke yang mati, dan Allah keluarkan juga dari yang mati ke yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab dan selanjutnya. Jadi ada gandengan antara ganti siang dan malam dengan mati dan hidup. Seolah-olah begitu. Ternyata rahasianya terletak pada surat Al-An'am di mana Allah berkata, "Wallazi yatawaffakum bil-laili." Dialah Allah yang mewafatkan kamu di malam hari. Tawaf loh. Kita wafat tiap hari, tiap malam. Wafat apa, Pak? Mati apa definisinya menurut syariat? Bukan, jangan lepas. Kalau lepas itu keadaan ruh tanpa jasad. Bahasa kitabnya gitu, keadaan ruh tanpa jasad. Jadi disebut di dalam ayat itu, "Wallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jara'tum bin-nahar." Dan Allah tahu apa yang kamu lakukan di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian di siang hari Allah bangunkan kamu. Jadi Allah kembalikan ruh kita. Jadi tiap malam Allah mewafatkan kita, lalu di siang harinya, maksudnya di siang hari itu di awalnya berarti pagi hari lah, di fajar, Allah bangunkan kita. Liyuqda ajalum musamma, sampai disempurnakan umur kita. Ajal apa ajal? Hah? Ajal apa? Bukan. Ajal itu menurut kamus lisanul Arab, mihayatu kulli syai'. Akhir dari segala sesuatu. Itu ajal. Jadi kita itu diberikan sama Allah, tiap hari kamu mati loh. Tiap hari ruh kamu saya ambil loh. Dan tiap malam, tiap siang kamu saya kembaliin loh gitu. Jadi peluang mati kita itu lebih banyak. Kalau kita sadar, yang bisa sadar ini hanya ulil absar dan ulil albab. Jadi Allah wafatkan kita, itu makanya digandeng tulijul laila fin nahari dan tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah keluarkan. Ada juga orang yang kemudian mati nggak balik-balik lagi, tidur nggak balik-balik lagi kan? Oh, semalam masih ngobrol, tidur dibangunin lagi udah nggak ini gitu. Berarti Allah udah sempurnakan di situ, dia punya umur. Selesai sudah. Bagi kita yang bangun, kemudian belum sempurna umur kita, masih dilanjutkan kehidupan di dunia ini.
Lalu disitulah kita kemudian coba kita lihat dulu sekarang fungsi malam, karena tadi ada pergantian malam dan siang. Fungsi malam ya, di dalam sebuah ayat di Ali Imran juga, di Al-An'am juga disebut begini nih. Falikul isbahi, dia sing-singkan subuh. Wa ja'alal laila sakana, dan dia jadikan malam itu sakana, sebagai waktu tenang. Sakana, waktu tenang. Jadi Allah gambarkan siang itu waktu ribet, malam waktu tenang. Ini fungsi malam nih, waktu tenang. Wasyamsya wal qamara husban, dan Allah jadikan matahari dan bulan sebagai perhitungan. Jadi Allah jadikan pertama-tama Allah infokan bahwa dia menyingsingkan pagi, lalu dia jadikan malam sebagai sakana. Sakana itu isim, jadi dia bertunggal. Sakana tempat ketenangan, malam itu. Jadi kalau ada malam yang ribut-ribut, itu dia udah menyalahi fungsi malam itu, ya. Malam tempat ketenangan pertama. Kedua, dalam surat Yunus disebut huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Dia Allah yang menjadikan malam itu litaskunu fihi. Kalau Bapak sering baca surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan litaskunu ilaiha, kawin itu supaya kamu tenang bersamanya. Ini digambarkan litaskunu fihi. Dijadikan malam agar kamu tenang di dalamnya. Tadi tempat ketenangan. Karena agar kamu tenang di dalamnya, di dalam malam itu. Tenang di dalam malam itu. Ya. Wan nahara mubsira, dan dijadikan siang itu terang benderang. Itu. Jadi ini belum tahu fungsi sebenarnya nih. Yang penting malam itu buat tenang. Kalau ada orang mukmin menyatakan diri aja sekarang, kalau malam kok saya tenang ya, tanpa melakukan apa-apa, itu udah masuk ke dalam menghayati kudrat dari Allah. Kodratnya malam itu untuk tenang. Belum sampai situ. Tenang, tempat ketenangan, dan agar kamu tenang di dalamnya. Nah, nanti saya kasih tahu ayatnya. Yang sabar kalau nunggu ayat ya. Sekarang agak kontradiktori Pak ya. Dengan tadi malam adalah bahaya. Iya, tenang. iya. Jadi itu juga yang malam berbahaya itu juga Quran sendiri kan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Allah nyuruh kita minta perlindungan padanya dari bahaya malam. Dari kejahatan di waktu malam. Ya. Al-An'am ini bilang Sakinah. Berarti memang di siang hari juga begitu. Di siang hari juga ada nanti waktu-waktu di mana kita tenang, waktu-waktu di mana kita ribet juga gitu. Allah kan nggak pernah mendiamkan makhluk dengan nggak ada masalah. Salah satunya malam hari ini. Nah, di dalam surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir surat 40 disebut Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Yang tadi udah ya, wan nahara mubsira. Allah jadikan malam itu sebagai Anda bisa tenang di dalamnya dan siang terang benderang. Innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Dan Allah benar-benar punya rahmat, punya karunia yang dilimpahkan atas manusia, walakinna aktsarun nasi la yashkurun, tapi kebanyakan manusia enggak bersyukur. Di sini kita mulai lihat, jadi malam itu untuk tenang, siang terang benderang, dan di siang hari itu Allah punya banyak karunia, tapi kebanyakan manusia enggak bersyukur. Jadi malam itu buat apa nih ini? Gitu kan ya. Sekarang kita lihat fungsi siang. Tadi fungsi malam, fungsi siang. Justru dalam fungsi siang ini, fungsi malam jadi terbuka. Untuk apa? Lihat. Surat Furqan. Wallazi ja'alakumul laila libasa wa nauma subata. Nah, ini. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Jadi tenang tuh tidur untuk istirahat. Ya kan? Dan dia jadikan siang wa ja'alan nahara nusyura. Dia jadikan siang untuk berusaha. Jadi malam itu untuk pakaian. Pakaian itu artinya malam itu menyelimuti kita dengan tenang. Lalu dia jadikan malam itu untuk tidur, untuk beristirahat. Ya, untuk beristirahat.
Juga di surat Ar-Rum disebut wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahari wa batigaukum min fadlihi inna fi dzalika laayatil liqaumin yasmaun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karenanya di siang hari. Jadi tidur, fungsinya istirahat dan tidur. Terakhir ayatnya untuk bersyukur padanya. Surat 28 Al-Qasas. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa libtaghu min fadlihi wa la'alakum tashkurun. Dan karena rahmatnya lah dia jadikan malam untuk kamu beristirahat pada malam itu. Oh, istirahat, tidur, fungsi malam. Jadi sekarang saya tanya, seandainya kita kemudian mengambil hak dari Allah itu, boleh nggak? Berdosa nggak? Kita ambil malam sebagai istirahat dan tidur. Boleh? Masuk ke dalam rahmat Allah. Tidurlah di malam hari, tidur aja. Abu Bakar sahabat yang paling baik dibanding sahabat-sahabat lainnya. Kata Rasulullah, seandainya aku boleh menjadikan seorang kekasih dari kalangan manusia, karena Rasulullah kan kekasihnya Allah, seperti Ibrahim. Seandainya aku boleh jadikan kekasih, Abu Bakar lah orangnya. Karena kebaikannya itu luar biasa gitu. Tapi beliau selalu tidur habis Isya. Selalu tidur habis Isya. Bangun telat. Kebanyakan bangunnya Abu Bakar itu telat. Jadi kebanyakan masbuk beliau. Menurut Anda Abu Bakar baik atau tidak? Hah? Loh kok nggak pernah ngapa-ngapain, malam hari tidur aja. Dia menerima karunia Allah. Jadi untuk itu bab salat malam kita nggak usah omongin aja. Tidur. Ada hak kita di dalam Islam ini bahwa Anda siang berusaha, Anda malam saya kasih satu ketenangan, tidur gitu. Berlaku nggak ayat ini untuk satpam-satpam atau pilot di malam hari? Apakah mereka melanggar kalau begini? Satpam, dia mulai tidur sama mancing jam 8 pagi. Ntar jam 4 sore bangun, jam 6 mel ke pos. Nggak tidur. Melanggar perintah Allah nggak? Enggak. Kenapa nggak? Sebagian sama siang. Hah? Di sini siang. Jawaban cerdas. Jadi dia sebenarnya walaupun dia sedang bekerja di malam hari, di bagian bumi yang lain malam, siang. Jadi dia hitungannya pakai jam sono aja gitu deh. Emang cerdas deh. Udah pernah gue kasih tahu kan gitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang penting kita menggunakan hak kita boleh. Jadi Anda sama sekali tidak lakukan apa-apa di malam hari yang kaitan dengan agama. Ya. Nah sekarang saya tanya, Anda tidak tidur di malam hari karena bukan kaitan ibadah, boleh nggak? Boleh nggak? Ya misalnya beginilah. Ya, saking asiknya reuni, terus disco, lanjutkan lagi ke karaoke, langsung mana gitu. Nah, nggak tidur-tidur gitu. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Bukan ibadah. Hah? Bukan ibadah. Iya, kenapa? Kan mesti jelas gitu. Hah? Dolim ya? Tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan. Iya, boleh begitu. Nggak, justru nggak haknya untuk tidur, diambil gitu. Tapi boleh nggak, Pak Tom? Boleh-boleh aja ya? Cuman kurang baik. Jadi ini malam ini Allah gambarkan sebagai tempat berbahaya. Untuk itu daripada kita masuk ke dalam bahaya itu, kita hindari dengan kita ambil hak kita untuk istirahat. Selesai udah. Anda termasuk orang yang syar'i. Gitu. Jadi nggak usah ribut-ribut nih gitu. Jadi boleh dipakai untuk tidur gitu. Namun di dalam Islam ada ibadah yang namanya qiyamul lail, mendirikan malam. Tadi suruh istirahat, sekarang suruh mendirikan malam. Atau bilang kontradiktif nih ajarannya kayaknya. Ini kayaknya ustadz gila nih yang begini gitu kan. Ya, tadi bahaya. Lalu disuruh istirahat untuk hindari bahaya. Ada lagi ajaran diriin malam aja. Diriin malam itu, Pak, basicnya begadang. Saya ulangi ya, qiyamul lail dalam Islam, basic itu begadang, Pak. Berarti tidak
Tidak tidur. Gimana nih? Mau dilanjutin nggak? Kan orang bagus aja yang ahli Quran udah garuk-garuk nih. Kayak nggak beres nih ilmu nih. Nggak beres nih ilmu nih. Nih ilmu nggak beres nih kali ini. Nggak konsisten nih. Tapi itulah yang saya kemukakan di dalam ayat-ayat dalil-dalil itu, bahwa malam disebut bahaya, waktu danger. Waktu apa? Malam juga disebut sebagai waktu Anda tidur aja mendingan. Waktu istirahat. Ya paling pertama awal kita tahu bahwa ini daripada kontradiktif, berarti malam untuk tidur itu adalah untuk menghindari bahaya. Gitu aja deh enaknya. Kan kalau tidur kita bisa jadi maling. Kalau kita melek kemungkinan jadi maling, ngintip, ngambil jambu orang, ngintip orang mandi di malam hari kan begitu. Udah kita hindarin itu, selesai. Tapi kemudian ada ajaran yang namanya qiyamul lail, mendirikan malam. Artinya malam hak kita tidur, kita singkirin, kita ambil dikit, tapi selebihnya kita melakukan satu ibadah pendekatan diri pada Allah. Itu. Di dalam Al-Quran, Allah sindir, Allah samakan orang-orang yang suka diriin malam dengan orang-orang berilmu. Allah samakan orang yang tidak mendirikan malam dengan orang-orang jahil. Dalam surat Az-Zumar disebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun annal laili sajidan wa qa'iman yahdzarul akhirah wa yarju rahmatar rabbih. Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung dibanding orang-orang yang beribadat di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang dia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Apakah kamu musyrik lebih beruntung daripada mereka? Jadi di sini disebut mendirikan malam itu cuma dua tujuannya. Satu, takut azab akhirat. Dua, mengharapkan rahmat Allah. Lalu di ayat itu di ini Muhammad disuruh ngomong sama kita, kul, katakan Muhammad, hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu? Lain, beda. Ya, innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa ngamatin gini cuma orang-orang ahli ilmu aja, ulul albab. Jadi jelas bahwa Allah kemudian menjadikan golongan-golongan di dalam malam ini. Ada golongan orang-orang yang memakai malam dengan maksiat. Dan itu hitungannya musyrik. Pasti. Karena dua perintah Allah ditinggalkan. Satu, perintah tidur. Dua, perintah qiyamul lail. Habis sudah. Ya, jadi itu musyrik. Ya. Orang, jangankan itulah. Orang yang percaya pada kekuatan diri sendiri aja musyrik kok. Kalau Bapak ngaji kitab Al-Hikam dari Ibnu Athaillah, bab pertama kan bilang begitu. Orang yang nyandarin kekuatan pada diri sendiri tanpa mengharapkan rahmat Allah, syirik. Nah ini gue nih yang bikin nih, syirik. Ya kalau jantung lo ditarik uratnya gimana waktu bikin ini? Yang berarti yang bikin semua itu Allah. Jadi malam hari itu orang yang tidak melaksanakan perintah tidur, malah dia kemudian melaksanakan kejahatan, gitu. Dihitung orang-orang musyrik itu. Apakah sama engkau orang musyrikin dengan orang-orang yang berdiri di waktu malam? Beda. Itulah beda antara orang bodoh dengan orang alim. Gitu loh Al-Quran bilang itu. Ya. Jadi sekarang ada ajaran mendirikan malam. Lah mendirikan malam sendiri itu ada 5 jenis. 5 kegiatan yang bisa kita lakukan. Pertama zikir, kedua doa, ketiga minta ampun, keempat baca Quran, kelima sholat. Nah ujung itu yang mau kita omongin. Ujung itu sholat itu. Jadi pertama itu zikir, kedua doa, ketiga istighfar atau minta ampun, keempat baca Quran, dan kelima doa. Ini yang disebut dengan qiyamul lail. Berapa? 5 sholat. Doa. Namanya gini kan. Tadi kan itu hak Iya. istirahat. Namanya kalau misalnya saya punya sesuatu itu hak saya, Iya. dan saya memberikan kepada seseorang yang membutuhkan,
Suka. Jadi kalau memberikan hak kita dengan amalan ibadah atau amal soleh, Sedekah juga. itu sedekah. Sedekah. Ya. Dan kalau menggunakan kepada hal yang mubazir, itu musyrik tadi. Mudarat, iya. Iya. Ya, si asetnya dia Iya. kan, yaitu tidur, istirahat, digunakan Untuk yang lain. disco atau Iya. apa misalnya. Atau nonton bola lah. Ya, Udah mulai makruh tuh nonton bola. Iya. Namanya kan mubazir itu. Mubazir. Sebenarnya. Iya. Gini Pak, kalau boleh juga disebut dengan menghina Tuhan. Ya. Gini, Al-Quran bilang begini, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikir kamu menjadi tenang hatinya. Tapi kalau orang nonton bola, nggak tenang gitu. Kan jadi bingung lah ini. Ya agama ini bingung. Ya udah belok, Pak. Nah, Allah mencela orang-orang yang banyak tidur di malam hari. Tadi disuruh tidur. Mentang-mentang kasih aku pakai Pak. Tadi disuruh tidur. Sekarang Allah cela. Ya, coba kita lihat hadis pertama ini. Allah bilang egois lu. Orang yang banyak tidur ya, Pak. Banyak tidur ya, yang banyak tidur. Tapi banyak tidurnya juga kemudian dia punya sifat-sifat lain gitu ya. Pak Tom, Ya. minta. Tolong lihat hadis pertama. Tapi insya Allah kita ini yang di ruangan ini sekarang, insya Allah orang-orang yang beribadah ya. Masuk yang mulai ya. Yang mulai itu mengambil yang utama dari malam, Pak. Mengambil yang utama dari malam. Mendirikan malam. Jadi malam itu jangan sampai zulmun, jangan sampai gelap banget gitu. Pilihannya yang baik itu tidur dan yang mulai Iya, iya. itu Iya. kedudukannya lebih utama. Lebih utama daripada tidur kan gitu ya. Makanya as-salatu khairum minan naum. Kita lihat di dalam hadis pertama disebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yubghidu kulla ja'zuri. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar, jawazi, sombong, sohabin fil aswaq, suka berteriak di pasar, ji'fatin bil laili, seperti bangkai di malam hari. Bangkai. Udah bau nggak mandi, tidur terus. Himarin bin nahari, seperti keledai di siang hari. Alimin bi amrid dunya, jahilin bi amril akhirah. Taunya cuma soal dunia, tapi bodoh soal akhirah. Ini sahibun bil aswaq ini maksudnya orang-orang pedagang yang suka nipu. Jadi Allah peringatin nih, oh kalau kamu tidur terus juga pakai hakmu ya kamu kayak bangke dong. Kayak bangke dong. Ya kan dia ambil ruhnya. Diwafatkan. Tidur ya terus. Ya. Nah ini Pak, kontradiktif antara ajaran barat, ajaran dunia dengan ajaran agama. Ajaran dunia mengatakan, Anda di atas umur 30 tahun tidur minimal 8 jam. Gue hitung-hitung ya, kalau gue tidur jam 8 aja, jam 4 harus bangun. 8 jam, selesai dong. Kalau tidurnya jam 9, harus bangun jam 5. Tidur jam 10, harus bangun jam 6. Kapan subuhnya? Katanya itu paling sehat, Pak. Banyak orang tidur di bawah itu udah pasti kelingan atau apa gitu. Anda dimasukin supaya Anda memakai hak Anda juga tidur, tapi tidak menggunakan hak yang mulai gitu. Ya, ini ajaran gawat nih. Jangan terlalu dibaca itu yang soal-soal medis begitu, ya. 8 jam tidur, bohong tuh. Pak Tom, berapa jam tidur tiap hari, Pak? 4 jam palingan? 4 jam. Udah melanggar hukum dunia dia. Tapi hukum akhirah, ya. Dia selalu berarti kan 4 jam yang lainnya digunakan untuk kencing. Ya kan? Masa tahajud sih. Nah, Qiyamul Lail merupakan salah satu kemuliaan seorang mukmin. Lihat hadis nomor 2 itu. Ya. Kalau kita lihat hadis nomor 2. Ya, dari Sahal bin Sa'ad berkata, Jibril alaihissalam datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail." Ya, kemuliaan seorang mukmin adalah dengan melazimkan qiyamul lail, dengan membiasakan mendirikan malam. Ya,
Wa izzuhu ihta'uhu 'anil nas. Dan izahnya atau keperkasaannya adalah dia jika sanggup menahan diri dari meminta-minta pada orang lain. Jadi kemuliaan seorang mukmin diukur dengan banyaknya dia melakukan qiyamul lail, seringnya, lazimnya melakukan qiyamul lail. Lah, melakukan apa? Yang 5 tadi. Boleh nggak cuma 2? Boleh. Minimal 1. Maksimal 5. Minimal 1. Maksimal 5. Ya, itu hadis nomor 2. Kita lihat sekarang. Jenis-jenisnya qiyamul lail. Yang pertama tadi apa? Yang pertama zikir. Buka Quran, surat Al-Insan. Ayat 26. Surat 76, ayat 26. Al-Quran ya. Surat 76, ayat 26. Surat 76. Ya, ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fasjud lahu wasabbihuhu lailan tawila. Ya kan? Ya. Dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian panjang di malam hari. Saya tanya sekarang, apa yang disebut tasbih? Iya, apa yang disebut tasbih? Kalimat tasbih apa itu? Subhanallah. Apakah ayat ini menyuruh kita untuk bertasbih? Subhanallah, subhanallah. Iya. Apakah? Saya jawab aja. Ya, bertasbih itu. Tasbih yang sebenarnya dari bahasa mensucikan Allah. Sehingga prakteknya adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi ingat bahwa tahlil, tahmid dan takbir sama-sama mensucikan Allah. Arti mensucikan Allah itu begini, ya Allah, Engkau maha suci, Engkau tiada tandingannya, nggak ada yang serupa denganmu, kamu nggak punya kesalahan. Sekarang kita lihat takbir, Allahu Akbar. Kita mau ngomong, Engkau maha besar, nggak ada yang selain Engkau yang besar, betul nggak begitu? Nah, tasbih juga. Lihat lagi tahmid, segala puji bagimu, pujian tidak layak kepada yang selainmu, mensucikan bukan? Nah itu, jadi kalau disuruh bertasbih sepanjang malam di waktu yang panjang di waktu malam, Anda ucapkan yang paling utama adalah la ilaha illallah walhamdulillah subhanallah wallahu akbar. Titik. Baca terus, atau la ilaha illallahnya pisah 100 kali, subhanallah bihamdi 100 kali, sesuai yang Rasulullah bilang kan? Ya. Itu yang diutamakan. Jadi berzikir. Ya sibukin aja jam 12 malam dengan la ilaha illallah 100 gitu. Itu udah kunci surga tuh. Amin. Diriin malam gitu. Ketimbang ngobrol di pos hansip. Yang diomongin apa? Inul. Ya kan? Kalau yang di sejadah yang diomongin Allah Rasul. Yang di sono inul. Nggak ada pahalanya, Pak. Nggak ada ilmu di situ, Pak. Maaf aja. Kecuali Anda mau merubah mereka. Kayak semalam saya nongkrong depan rumah Mohan. Ya, dia bilang, ini sekalian mau nyunatin anak, sama mau akekah. Saya bilang gitu. Akekah umur berapa anak ini? Umur 10. Akekah, katanya. Akekah itu 7 hari, Pak. Dan nggak wajib setelah itu. Melek jadinya orang. Oh, akekah itu nggak perlu. Kalau udah nggak laksanain, nggak usah akekah lagi, Pak. Gitu. Karena kekah itu bagi yang mampu. Jangan dipaksa-paksain udah gede kekah gitu. Itu sih adat itu, Pak. Contoh itu ilmu. Oh, jadi melek orang gitu. Terus semalam Pak, siapa? Tetangga ente yang rumahnya 3 tuh. Apa? Makanya. Kan susah kita kalau bicara begitu, jadi orang banyak mubazir. Saya bilang ini aja sedekah aja. Sedekah aja cukup. Kekah itu kan ada ritualnya. Potong rambutnya, timbang, beli perak, sedekahin, kasih nama. Kan begitu. 7 hari maksimal.
Dalam hadis doif punya Abu Daud disebut 24 hari, tapi 7 hari yang pas. Contoh-contoh itu aja. Jadi disebut tadi ukuran mukmin adalah dengan qiyamul lail, dan qiyamul lail yang pertama adalah zikir, di mana di surat Al-Insan disebut begitu. Lalu buka lagi surat 52, surat apa ya? Surat At-Tur. Surat 52 ayat 48. 52 apa? Ya, ayat 48 ya. Dan ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbihu bihamdi rabbika hina taqum. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan apa? Dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri di malam hari, pasti kan, ya kan? Terus wa minal laili, ya, fasabbihu bi idbaron nujum, ya, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenamnya bintang-bintang. Maksudnya di akhir malam. Tuh, Anda bayangkan tuh, Allah kasih lagi waktunya. Dan waminal laili kan gitu ya. Dan sebagian malam itu bertasbihlah di malam itu, di bagian sebagian, dan di penghujung malam ketika waktu fajar, hampir azan subuh, masih sempat lagi disuruh bertasbih. Tuh. Zikir tuh. Anda bayangkan itu, Allah kasih waktu-waktunya. Tadi di awal Allah kasih waktu-waktu untuk tidur. Pak Yanto pilih yang mana? Ngorok ya. Pak Tom pilih, bingung dia. Gua pilih apa ini anak ini? Karaoke gak boleh gitu, ya kan? Nah, sekarang kita lihat Al-Qur'an udah nyuruh kita zikir kan di waktu malam. Sekarang kita lihat perintah Nabi bagaimana? Hadis nomor 22. Hadis nomor 22. Buka. Dari Amr bin Abasah bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang yang berzikir pada Allah pada waktu itu, lakukanlah. Diulang, fa innistata'ta an takuna mimman yazkurullah fi tilka sa'ah fakun. Lakukan. Tengah malam terakhir. Maksudnya waktu malam terakhir di tengah-tengahnya. Kira-kira begitu. Malam bagi 3, Pak. Karena 8 jam, cuma dari jam 8 ke jam 4 nih ceritanya nih. Bagi 3. Kira-kira 8 sampai 11 sepertiga malam pertama, 11 sampai 2 sepertiga malam kedua, 2 sampai 4 sepertiga malam terakhir. Kira-kira kalau gitu 2 sampai 4, setengah 3 deh. Sampai setengah 4 dah. Ada lagi tuh. Kalau engkau mampu menjadi orang yang zikir pada Allah di saat itu, lakukan. Udah jelas perintahnya? Jelas perintahnya kan? Dari Quran dan hadis. Bahkan kalau Anda sampai tertidur, ya, nggak sanggup diriin malam dengan zikir, tertidur Pak, tapi udah niat, lalu pada waktu duha Anda bayar zikirnya, Allah menganggap Anda lagi zikir malam itu. Jadi tolong dibayar Pak. Oh, semalam gue nggak zikir nih, jam 8 di kantor zikir sesuai. Allah bilang, ini zikir malam nih. Kan enak. Bagi orang yang sering zikir malam. Jadi udah dihitung. Ah lupa, totok siangan, ya subuh tetap di masjid. Tapi semalam nggak zikir. Ganti sama waktu duha nih zikirnya. Dianggap itu zikir malam. Hadis nomor 14. Dibaca Dedek, hadis nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Wahab bin Abdul Qori, dia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tertidur dari bacaan wiridnya atau sesuatu yang dibiasakannya di waktu malam,
kemudian dia membaca antara sholat fajar yaitu subuh dan sholat zuhur, maka akan dicatat pahala baginya seakan-akan dia membaca di malam hari. Jadi yang dimaksud dengan zikir di malam hari itu lebih afdol dan pahalanya lebih besar dibandingkan dengan zikir di siang hari. Tapi membayarnya di siang hari karena niat untuk mengganti yang di malam hari adalah mendapatkan pahala malam hari. Enak gak? Tolong sekarang. Iseng aja nih sekarang ini Anda bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dah, selesai. Anda termasuk orang-orang yang mendirikan malam sekarang ini. Insyaallah. Amin. Ya, itu qiyamul lail yang pertama. Qiyamul lail yang kedua sekarang doa atau munajat. Doa atau munajat. Ini sebenarnya nanti akan saya gabung dengan salat hajat dan sebagainya itu. Doa dan munajat digambarkan di malam hari ya, digambarkan di Al-Qur'an surat As-Sajdah. Surat 32 ayat 15 dan ayat 16. Ya. Kita lihat sekarang ayatnya. Surat 32 ayat 15 dan 16 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza zukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sungguhnya orang yang benar-benar percaya pada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, ya kan? Dan lagi pula mereka tidak sombong. Lalu tatajafa junubuhum anil madaji'i. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Terus yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut. Kapan? Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kapan? Malam. Berdoa. Siang harinya baru mereka sedekah. Mulainya dengan fajar sedekah, Pak. Dengan subuh, habis subuh cari orang pemulung, kasih 1.000. Tapi sering. Allah senang yang begitu. Daripada sesumbar masjid nih gue yang bangun nih, 20 juta gue taruh di sini tanam nih. Genteng-gentengnya segala macem. Habis, Pak. Habis amal ibadahnya kalau ngomong begitu. Mendingan yang sembunyi-sembunyi aja. Jadi orang-orang beriman itu mereka percaya pada ayat kami, kata Allah. Kalau diperingatkan sama ayat kami, mereka sujud sambil dengan penuh rasa takut, ya, selain bertasbih dan memuji Rabb-nya, subhanallah walhamdulillah. Lambung mereka jauh dari tempat tidur dan mereka selalu berdoa kepada Tuhannya. Jadi di malam hari, ya. Lihat hadis nomor 10. Ada saat yang tepat di malam hari itu. Jadi orang kalau tidur yang nggak percaya pada ayat kami. Dibalik ya. Mahfum mukhalafah aja. Tapi berhak, Pak. Berhak tidur berhak. Tidurnya mulu. Gunain aja Pak. Hadis nomor 10, lihat. Dari Jabir dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam terdapat suatu saat, tidaklah seorang muslim mendapati saat itu, lalu dia memohon kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla, baik kebaikan dunia maupun akhirat, kecuali Allah memperkenankannya. Hal itu terjadi pada setiap malam. Iyahu wa zalika kulla lailah. Terjadi pada setiap malam. Ada saat di mana kalau orang berdoa, Allah ijabah. Tapi di waktu malam ini. Jadi tadi zikir, sekarang doa. Di mana saatnya itu? Lihat hadis nomor 18. Hadis 18. Saatnya di mana itu? Dari Abu Umamah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Beliau berkata, beliau berkata nih, ya, Nomor berapa Pak? 18. Jaufal lailil akhir. Doa di tengah malam terakhir. Dan doa-doa setelah salat wajib. Jadi doa di tengah malam terakhir. Maksudnya bukan tengah malam jam 12, bukan. Malam terakhir di tengah-tengahnya.
Waduh, nyari susah nih. Tapi yang penting udah deh. Dekat-dekat kepada witir Bapak, dekat-dekat kepada lagi subuh. Di situ doa. Tapi ada syariatnya jadinya, ya. Mendirikan malam itu dengan zikir dan doa. Ada syariatnya. Gitu, ya. Ya udahlah, terserah lah. Di mana aja dah pokoknya. Nah, 2. Nomor 3, istighfar. Ya, tengah malam, di waktu malam orang juga disyariatkan untuk beristighfar. Dan ini salah satu ciri khas orang takwa yang masuk surga. Ya, istighfar di malam hari ini salah satu ciri khas orang takwa yang bakal masuk surga. Kita lihat surat 51. Surat apa itu Pak Rudi? Az-Zariyat. Buka Az-Zariyat ayat ke-15. Buka semua. Surat 51. Ayat 15 sampai ayat 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata-mata air. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka, sungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Ada kata-kata wabil ashar. Dan ketika waktu sahur. Paham ini? Bapak-bapak paham ya? Jadi syariat ketiga dari malam hari itu istighfar. Tanda-tanda orang takwa yang di dalam surga itu, mereka waktu di dunia sedikit tidurnya. Loh, tadi Allah bilang tidurlah. Karena waktu itu kasih istirahat malam hari untuk ketenanganmu. Sekarang sedikit sekali orang yang tidur. Makanya ini menjawab pertanyaan Pak Tom. Kenapa di surga yang masuk sedikit? Karena banyak orang yang tidur. Itu jawabannya Pak Tom. Pak Aman tolong ditambah lagi ilmunya ya, buat ngomongin surga. Sedikit sekali orang yang beristighfar di waktu malam karena mereka tertidur, sehingga istighfarnya nggak bisa diganti kan di siang hari seperti zikir tadi, sehingga yang masuk surga sedikit. Digambarkan orang bertakwa itu di mata-mata air di surga sambil menerima pemberian Rabb mereka bonus. Kenapa? Pada waktu di dunia mereka tidurnya sedikit dan memohonkan ampun di waktu. Juga ayat yang sama, orang takwa seperti ini yang sering mohon ampun di waktu pagi, di waktu malam, bukan waktu pagi. Di waktu malam, digambarkan dengan sifat. Sifatnya apa sifatnya? Sifat-sifat mereka. Ali Imran 16 dan 17. Sifat-sifat apa nih Pak? Orang yang tadi, orang yang sering mohon ampun. Orang takwa tadi itu. Ali Imran 16 dan 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang tadi itu di dunia sering bilang begini, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan pelihara kami dari siksa neraka. Itu mulu yang didoain sama dia gitu tiap malam. Nah, orang-orang yang kayak gini, sifatnya lihat. Sifatnya as-sabirin, orang yang sabar. Was-sadiqin, orang yang benar. Wal-qanitin, yang tetap taat. Terus wal-munfikina, yang menafkahkan hartanya. Wal-mustaghfirina bil ashar. Dan dia sering minta ampun waktu sahur.
Jadi udah 3 nih ya. Ya. Nah, kapan waktunya? Ya Allah gambarkan sendiri dengan menceritakan dirinya sendiri. Allah di hadis nomor ke-5. Kapan waktunya minta ampun itu? Kira-kira tolong dibaca yang enak ya, Pak Agus. Hadis nomor 5. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun di setiap malamnya ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa memohon kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Barang siapa memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Jangan bahas Allah turun dan Allah berfirman. Ini bukan Quran, firman bukan. Ya. Kan? Allah turunnya sudah sesuai kehendak, iradat dan kudratnya. Tapi beliau selalu menengok makhluk-makhluknya, gitu. Dan berkata 3 itu, siapa yang minta padaku, aku beri. Siapa yang berdoa padaku, aku ijabah. Siapa yang mohon ampun padaku, aku ampuni. Bapak cukup melakukan 3 ini aja udah mendirikan malam kok. Ya. Hebat ya. Ini udah semua kan? Pasti. Udah, Dede pasti udah melakukan kan? Minta ampun. Udah semua. Udah semua. Yakin saya. Syariat keempat dari Qiyamul Lail adalah baca Quran. Saya ngomong ini kegedean nggak suara saya? Enggak. Keganggu, Pak RT ngomong. Bangke ini. Menghayati hadis ini. Apa jibatan bilaili ya? Bangke di malam hari. Nanti kalau pulang istri masih belum tahajud, bangke gitu. Tapi bahasa Arab, ya jifah, kum. Biar nggak ngerti. Biar nggak ngerti. Hai bangke, bangun gitu. Ya jifah gitu ya. Biar keren dikit bahasa Arabnya. Ternyata bangke itu di rumah. Nah, perintah baca Quran di dalam Al-Quran di malam hari ada di surat Al-Muzammil. Ya, surat 73. 1 sampai 6, ayat 1 sampai 6, ya. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sembahyang sebetulnya, untuk sholat ya. Tapi di sini nggak ada kata-kata sholatnya. Jadi bangunlah. Qumil laila, bangun di malam hari illa qalila, kecuali sedikit. Maksudnya malam terakhir itu. Nisfahu awin qus minhu qalila, 1/2 malam atau kurangi dari 1/2 itu sedikit. Udah atur lagi sama Allah. Jadi 1/3 kelihatan begitu ya. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari 1/2 dari itu, dan warattilil qur'ana tartila, bacalah Quran dengan perlahan-lahan. Bacalah Quran ya. Terus inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Ini rahasianya. Kalau ente baca Quran di malam terakhir itu, pelan-pelan 5 ayat ya, Pak. Nggak usah nggak usah begitu. Baca dengan tenang, perlahan-lahan gitu. Allah kasih perkataan yang berat. Allah kasih hidayah buat Anda. Tambah ilmu. Baru disebut di situ. Inna nasi'atal laili hiya asyaddu wa aqwa qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan Quran di waktu itu lebih berkesan. Enak Pak malam-malam. Tapi jangan pakai taranum ya. Ya ilmu itu yang Muhammad Dong itu segala macam. Waduh wallahi jangan. Ya orang malah bilang orang sarap tuh. Pelan-pelan. Tartil ya.
yang berbau-bau neraka surga. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yaumain. Wah, pelan-pelan aja. Selesai, doa, istighfar, zikir. Masya Allah. Mantap. Ya, jadi disebut di situ. Bangunlah orang yang berselimut, bangun. Di 1/2 malam atau lebih dikit atau 1/2 dari itu kan gitu. Ya Allah kasihlah ukuran kita nggak tahu yang pas yang mana gitu. Waratilil Qur'ana tartila, dan baca Quran secara perlahan-lahan. Inna sanulqi 'ala qaulan sakila. Setelah itu Allah akan kasih Anda perkataan yang berat. Hidayah, ilmu atau petunjuk mencari nafkah, segala macam gitu. Di dalam hal itu, dalam saat-saat itu gitu. Dan pada saat itu bangun malam lebih khusyuk dan lebih berkesan bacaannya. Jelas. Dan ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan Allah menggambarkan ahli kitab saja. Ahli kitab itu adalah orang-orang yang percaya pada kitab-kitab terdahulu, Zabur, segala macam itu, yang bertauhid. Jadi kalau misalnya zaman Nabi Daud, Zabur diturunin, dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Daud Rasulullah. Waktu Musa, Taurat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah gitu. Itu namanya ahli kitab. Orang-orang ahli kitab aja, sifatnya adalah ketika malam dia bangun, dia baca kitab. Baca kitab mereka. Ini digambarkan di dalam surat Ali Imran 113. Ali Imran 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi anal laili wa hum yasjudun. Mereka tidak sama antara ahli kitab itu. Ada golongan dari ahli kitab yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga sholat di malam itu. Mantap ya. Jadi apa Pak Yanto? Malam apa? Zikir, 2 doa, 3 istighfar, 4 baca Quran. Genep ente udah. Ntar kalau ditegur malaikat gimana Pak Tom? Kok nggak tidur loh? Kan Allah bilang suruh tidur, gimana? Gua kasih hak gua. Ya. Teorinya kan, gue kasih hak gue, buat mati dia. Bagus. Jauh lagi, cut. Jangan sosok berhaknya. Tapi ingat, jangan paksain baca Quran kalau ngantuk. Sebab zikir, doa dan istighfar tadi itu Anda akan dilewati setan lah, kira-kira gitu. Terus ngantuk, jangan baca Quran waktu ngantuk. Kalau udah ngantuk, tutup Qurannya. Karena ngeri-ngeri ayat yang Anda baca terbalik-balik. Ya. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la dhalin. Amin. Ya, udah kacau walau jadinya. Ya. Ini ada di hadis nomor 23. Dari Hammam bin Munabbih dari Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun malam, kemudian terasa berat baginya untuk membaca Quran karena mengantuk, hingga dia tidak sadar apa yang dia baca, sebaiknya dia tidur terlebih dahulu. Boleh tidur dulu. Berarti nggak bisa lah pakai hak lo dari. Iya, kalau nggak bisa pakai haknya lagi ya. Nanti disebut bangke. Dilema dong nih, dilematis. Tadi malam bahaya, ya. Terus malam buat tidur, buat ketenangan. Malam juga buat sibuk nih ternyata. Karena orang yang masuk surga, orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Ya Allah, gimana ini urusannya? Tapi ada juga kan orang yang sedikit tidurnya di waktu malam tidak melaksanakan ini. Itulah kemudian golongannya beda jadinya. Mereka itu tidak tahu atau jahilin, kita ini tahu atau alimin. Itu aja bedanya. Ada yang kuat Pak, organ tunggal kuat malam-malam. Depan saung saya. Ada. Nah, masuk kita ke dalam
syariat kelima, yaitu sholat malam. Ini yang kita omongin, ya kan? Sholat malam. Sholat malam itu sebenarnya istilahnya adalah sholat tahajud. Istilah utamanya tahajud. Ya. Makanya di dalam ayatnya nanti Anda akan menjumpai wa minal laili fatahajjat bihi, ya, fatahajjat bihi nafilatallah. Sholat tahajud. Ya. Tapi sholat tahajud bukan satu-satunya sholat malam. Ingat ya itu ya. Jadi kalau Anda bilang saya sholat malam gitu, bisa jadi Anda hanya sholat tahajud saja. Tapi kalau Anda bilang saya sholat witir, Anda melakukan sholat malam. Ya, tahajud saja Anda udah dihitung sholat malam. Kalau tanpa witir, ya. Witir saja Anda juga disebut sholat malam. Ya. Tapi tahajud tanpa witir Anda dihitung tidak mengganjilkan malam. Kalau witir saja selesai, ada sholat malam itu. Jadi tahajud tanpa witir. Jadi malam itu mesti ganjil aja. Rakaatnya mesti ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witri. Allah itu ganjil menyukai yang witir-witir gitu. Sebagaimana sholat siang yang dihitung dari fajar sampai maghrib. Maghrib adalah witirnya siang. Rasulullah yang bilang, itu bukan saya. Maghrib itu witirnya siang. Jadi Allah itu ganjil. Diwitirkan di siang, diwitirkan di malam. Tapi Anda iseng 2 rakaat saja misalnya, tahajud. Anda terhitung sholat malam yang tidak diganjilkan. Tapi kalau ada witir saja, 1 rakaat tiap malam, Allah senang itu. 1 rakaat saja tiap malam. Menjelang subuh nih, udah mau azan, dutarhim, ada 1 rakaat tiap malam. Anda dihitung sholat malam. Kalau ada tahajud aja, berarti Anda sholat malam tanpa diganjilkan. Gitu. Kalau dua-duanya dilakukan, maka ada sholat malam yang sempurna. Gitu. Paham ya? Nah, jadi tahajud ini adalah istilah sholat malam. Istilah sholat malam yang sempurna sebetulnya. Sudah dengan witirnya, dengan sholat malam yang lainnya lagi, ntar yang saya terangkan. Ya. Buka dulu suratnya ya, surat Al-Isra ayat 79. Bagaimana lihat keutamaannya itu nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu atau salatlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Ya, sebagai lembur bagimu ya. 79 ya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, ini. Mahmuda ya, terpuji. Jadi kalau terpuji itu nanti setiap saat di dalam surga maupun di padang mahsyar ada pujian dari Allah langsung kepada dia gitu. Nih, hambaku yang ada hak buat tidur, dia buang hak itu, dia kasihin kepada aku gitu. Gitu. Sebagaimana perkataan Pak Tom tadi. Ya, insya Allah Pak Tom duduk juga di kursi sana, amin. Amin. Kita semua juga, amin. Amin. Iya dong. Sholat malam Pak. Iya, kayaknya tadi Iskandar, amin gitu. Nggak boleh Pak, mesti amin. Kalau wali bisa tahu ya ikhlas sama enggak. Wali-wali daya. Jadi diperintah oleh Allah sebagian malam, bangun kamu tahajud sebagai lembur bagimu. Kenapa orang lembur? Karena kurang. Karena kurang dia lembur. Ini dalam rangka cari dunia, lembur di kantor jam 2 baru pulang. Ya, kalau perlu nggak pulang-pulang katanya. Ya kan? Sedikit orang yang tahu Pak bahwa lembur di sini adalah untuk kekurangan kita. Ya, dan bayarannya minta ampun. Jadi orang yang terpuji nanti kelak di akhirat nanti gitu. Jadi salat malam itu adalah salatnya orang-orang yang berbakti atau disebut dengan al-abror. Al-abror itu kan orang-orang yang baik dan berbakti. Salat malam itu adalah salatnya orang-orang yang berbakti. Hadis nomor 13.
Hadis nomor 13, Pak, buka, Pak. Tolong dibaca dulu, Bang Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menjadikan pada kalian salah golongan orang-orang yang berbakti. Mereka salat di waktu malam dan berpuasa di waktu siang. Mereka bukanlah para pelaku dosa dan bukan pula tergolong orang-orang yang jahat. Iya. Jadi barang siapa yang melazimkan sholat malam dihitung bukan pelaku dosa dan bukanlah orang jahat, tapi tambahin dikitlah dengan puasa sunnah, ya. Senin Kemis atau 3 hari di tengah-tengah bulan Hijriah, ya. Masuk kita melanjutkan lagi kajian kita kepada keutamaan sholat malam. Keutamaan sholat malam. Ini ada beberapa ya. Keutamaan sholat malam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 ya. 9 keutamaan sholat malam. Nomor 1, siapa yang sholat malam, maka dia dipanggil ibad, hamba-hamba Allah yang baik. Al-ibad. Al-ibad. Ada hamba yang disebut dengan al-abid. Al-abid, al-ibad lain. Ya, udah saya terangkan dulu ya. Udah waktu kitab ya. Al-abid itu ya hamba yang beribadah aja kadang-kadang tanpa ilmu. Ya, nurut tapi ilmunya dikit. Al-ibad udah mulai ya, al-ibad. Surat Furqan ayat 63 dan 64. Surat Al-Furqan surat 25. 63 dan 64. Dibaca Qur'annya dan dibaca pula terjemahannya oleh Pak Yanto. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ya. Ibadur Rahman. Orang-orang hamba Tuhan yang Maha Penyayang. Itu pertama. Keutamaan kedua, orang yang suka sholat malam adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Jadi derajatnya sholat malam itu ya adalah sholat utama kedua setelah sholat fardu. Derajatnya adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Sholat malam ya. Hadis nomor 6. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Ramadan.
Wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Dan seutama sholat setelah sholat fardu ialah sholat malam. Jadi seolah-olah gimana ya? Lain sama sholat siang, sholat duha gitu. Duha punya keutamaan sendiri, tapi sholat malam adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Ya, digambarkan dengan kalimat lain, hadis nomor 20, Abu Hurairah juga, ya, Muslim juga, tapi ada kalimat lain yang Rasulullah pernah sampaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, afdhalus sholati ba'da sholatil mafruḍah. Nah, ini kalau tadi kan lain, ya. Sholatul lail. Jadi mafruḍ yang diwajibkan. Sholat yang paling utama setelah sholat yang difardukan adalah sholat malam. Nah, ini. Kalau tadi sholat fardu saja, setelah sholat yang difardukan. Jadi dia sholat yang paling utama. Anda melaksanakan sekali, berarti Anda melaksanakan keutamaan yang berjenjang gitu loh. Keutamaan sholat fardu, keutamaan sholat. Itu keutamaan kedua. Keutamaan ketiga. Oh, ntar dulu sebentar. Lihat lagi itu hadis. Oh ya, keutamaan ketiga, sarana berkhalwat dengan Allah. Salat malam adalah sarana berkhalwat dengan Allah. Apa berkhalwat? Berkhalwat. Berkhalwat. Berdua-duaan. Iya. Khalwat. Kalau lawannya khalwat, jalwat. Rame-rame. Ini sembunyi-sembunyi. Hanya sama Allah doang gitu. Jadi sembunyi dari penglihatan orang lain, gitu ya. Hadis nomor 3, Pak Luli. Dibaca anunya juga, hadisnya juga. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia menuturkan. Itu ada yang lain dulu, yang sebentar Pak Luli. Yang lain tolong dibuka ya, hadis nomor 3 ya. Belum. Udah ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Watlu sholatil laili ala sholatin nahar kafat li shadaqatis sirri ala shadaqatil alaniyah." Keutamaan sholat malam atas sholat siang seperti keutamaan bersedekah secara sembunyi atas bersedekah secara terang-terangan. Iya, jadi sholat malam itu sembunyi-sembunyi dengan Allah aja berdua gitu. Kalau dihitung nih pahalanya sama dengan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sholat siang seolah-olah kita nggak sembunyi-sembunyi sama Allah, dilihat sama istri, bapak duha, tumben gitu kan. Ya kan? Salah lagi bininya, salah mulu dia. Maunya surga sendirian, soalnya mau ganti bojo di sono. Ya, ganti istri di sana, ya. Keutamaan keempat, membuat Allah ridho. Membuat Allah ridho. Jadi sholat malam itu membuat Allah ridho. Buka hadis nomor 15 sih Pak ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Oh maaf, bukan 15, sorry, 16. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia menuturkan pula, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya Allah tertawa terhadap seorang laki-laki yang bangun pada malam yang dingin dari ranjang dan selimutnya. Allah tertawa loh ya. Berarti Allah senang, bahasanya apa? Ridho. Ya, lalu dia berwudu dan melakukan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada para malaikatnya, "Apa yang mendorong hambaku melakukan ini?" Mereka menjawab, "Wahai Rabb kami, dia melakukan ini karena mengharap apa yang ada di sisimu dan takut dari apa yang ada pada sisimu pula." Jadi mengharapkan rahmat dan takut pada azab. Allah berfirman, "Sungguhnya aku telah memberikan kepadanya apa yang ia harapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang ditakutkan."
Jadi Allah tertawa. Rahman sholat, nggak sari-sarinya gitu ya. Gitu kata Allah. Apa malaikat bilang, iya dia sholat tumben hujan berkelir gitu. Ada aja omongan di atas, tapi yang baik-baik. Yang baik-baik. Di bawah kali. Jadi diketawain sama Allah karena senangnya Allah dengan orang ini nggak mengambil hak tidurnya gitu, tapi sholat, ya. Jadi ini keutamanya banyak Pak kalau Bapak lihat ya. Lalu keutamaan keberapa? 5. Pengampunan dan sehat lahir batin. Nah ini saya kasih judulnya agak aneh nih. Jadi dapat ampunan dan dapat sehat lahir batin. Hadis nomor 19. Dia hadis nomor 19 ya. Dari Bilal bahwa Rasulullah SAW bersabda, selalulah kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan diri kepada Allah, menghalangi diri dari dosa, dan menghapus kesalahan, serta menolak penyakit dari badan. Nah, udah dekat sama Allah, diampunin, dihapus kesalahan, dan sehat lahir batin. Ke-6, membuat semangat dan hati bersih. Membuat semangat dan hati bersih. Hadis nomor 15. Dek, baca lagi, Dek. Terjemahnya aja, Dek. 15. Nomor 15, Pak. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika dia tidur. Dia membuat setiap satu ikatan akan berkata, malam masih panjang. Apabila seseorang bangun kemudian berzikir kepada Allah, maka akan lepas satu ikatan. Jika seseorang berwudu, maka akan terlepas satu ikatan lagi. Jika seseorang sholat, maka akan terlepas satu ikatan lagi. Maka di pagi harinya ia menjadi semangat dan berhati bersih. Apabila tidak, maka di pagi harinya jiwanya menjadi kotor dan akan sangat malas. Apa? pikiran kotor. Apalagi maaf ya Pak Tom, biasanya laki-laki kalau nggak sholat malam, paginya yang dipegang ini duluan. Udah kebaca dah. Masya Allah. Gantinya kerating deng ini ya. Kerating. Nah ditandai dengan di siang hari itu mukanya seger berseri-seri Pak. Orang yang sering tahajud itu, sering witir, siang hari gimana gitu, sumringah. Ya, coba. Padahal kurang tidur Pak. Udah dibuktiin sama Iskandar tuh. Ya. 2 hari ngaji langsung ke airport gitu ya. Nggak tahu di airport dia gini. Di parkiran ini bisa jadi. Dibayar. Hadis nomor 8 Pak, lihat Pak. Hadis nomor jaminan gitu dari Rasulullah. Hadis nomor 8. Iya. Dari Jabir dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak salat di malam hari, maka wajahnya akan berseri-seri di siang hari. Oh, hatinya jadi bersih, nggak inget lagi Pak Tom, ini film yang keberapa gitu, film. Bahkan kata Rasulullah menceritakan bahwa Nabi Sulaiman itu punya ibu, ya, Nabi Sulaiman kan punya ibu kan.
nasihat kepada anaknya, Sulaiman, perbanyak sholat malam. Karena kalau orang nggak pernah sholat malam, dia di hari kiamat jadi orang miskin, jadi fakir. Gitu. Ya, hadis nomor ke-21. Masih nomor 6 nih. Masih. Nomor berapa, Pak? Hadisnya 21. 21. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibu Sulaiman bin Daud berkata kepada Sulaiman, wahai anakku, janganlah memperbanyak tidur di malam hari. Sesungguhnya banyak tidur di malam hari akan menjadikan seorang laki-laki fakir pada hari kiamat. Nah, yang antik ini sama zikir nih. Kalau kita udah lazim tiap hari sholat malam, tiba-tiba kita tertidur satu saat, tapi memang udah niat sholat malam, maka dianggap udah sholat malam. Apa? Nebus di Nggak nebus. Dikasih pahala, seolah-olah udah sholat malam. Yang penting ada niatnya ya. Iya, tapi jangan belum pernah terus niat terus tidur. Gue dapat pahalanya, enggak. Maksudnya udah pernah lazim, udah pernah melazimkan gitu. Tiba-tiba mungkin kecapean, kayak Pak Yanto nih nganter dubes kan, jam 2 baru pulang. Hah? Jadi data begitu, Pak. Iya, memang gitu. Si mahum wujuhim. Kagak, dia pulang nggak dibukain pintu begini. Aduh mah, bukain dong mah, bukain gitu ke pintu. Nggak salah. Hadis nomor 4. Dari Sa'id bin Jubair bahwa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang yang terbiasa mengerjakan salat malam, terbiasa ya, lazim. Kemudian dia tertidur, tidak mengerjakannya, melainkan akan dicatat baginya pahala salat malam dan tidurnya dianggap sedekah baginya. Ketidurannya itu sedekah. Mantap ini. Tapi bagi yang terbiasa ya, jangan baru 3 hari udah langsung. Udah gue sering nih sholat malam nih, baru 3 hari udah sering aja. Itu latihan kalau konsisten tuh. Iya gitu. Jadi udah ya, termasuk sakit. Dirawat di rumah sakit gitu. Apa yang biasa dilakukan yang sunnah-sunnah itu, Allah tetap anggap dia udah melakukan. Padahal kita lagi sakit nih. Ini berlaku juga Safar. melakukan ibadah sedikit tapi tetap gitu. Tapi tetap itu. Jadi Pak, kalau mau disiasatin, ayat Qur'annya 5, istighfarnya saya dulu istighfar, ya kan? Doanya doa umum aja, Rabbana atina. Nanti doa khusus tadi di sholat hajat. Doanya, terus zikirnya biasa, subhanallah walhamdulillah. Terus pakai sholat malamnya witir 1 rakaat. Wah, udah, tapi tiap hari. Kan nggak lama itu. Paling sejam 2 jam. Ya, dia udah pegang gelar ya, Pak ya. Udah. Witir 1 rakaat aja. Tahajudnya 2 rakaat, 3 aja. Jam 2 jam mah udah Nggak sampai, 2 jam nggak sampai. Hah? Lupa dia sakit gelar. Masih pegang. Ada juga komentar jam berjam iya udah kayak waktu subuh. Apa? Kalau sejam 2 jam Pegang lewat gelar dulu nih. Kumlaut ini. Jadi ambil yang ringan-ringan, karena Nabi kan udah bilang saya waktu kemarin tuh, Nabi selalu ngambil yang paling ringan. Gitu. Cuman dalam hal sholat malam nanti Nabi nggak ringan, ya. Ada juga sholat malam Nabi yang rakaat pertamanya Al-Baqarah sama Ali Imran. Ya kan? Alif Lam Mim. Keutamaan nomor berapa nih sekarang? Nomor 7 akan dipanggil di absen duluan di padang mahsyar. Akan dipanggil duluan di absen ya di padang mahsyar sebagai tanda kemuliaan. akan dipanggil pertama lah ya. Ya, di padang mahsyar sebagai tanda kemuliaan. Jadi mengambil kata-kata Pak Luri barusan kumlot, kalau kita lagi wisuda, saya kebetulan kumlot Pak di UI waktu saya hubungan internasional, dipanggil, ya ini juara dengan IP 3,3 waktu itu, udah tinggi ya waktu itu ya, yang satu fakultas, fisip itu, bangga nggak?
Waduh, ke depan Pak. Langsung dari rektor gini gitu. Itu dunia tuh. Ini dipanggil. Jadi semua orang melihat. Oh, pantas kalau malam ada suara air. Gitu orang-orang langsung ngomongin. Terus yang sebelah bilang, sangnya mandi junub. Ternyata wudhu buat sholat. Jadi orang salah paham memang kalau orang-orang bangun malam tuh. Kalau orang dengki sama kita, biasanya ya tuh mandi terus keramas tiap malam. Padahal mau wudhu buat sholat gitu. Ya. Hadis nomor 24. Kalau suara gayung doang mah juga. Cuk 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 gitu ya. Bila Allah mengumpulkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka datang sang penyeru, maksudnya malaikat ya, lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk. Hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur bangkit. Lalu mereka bangkit, sedang jumlah mereka sedikit. Jangan berdua nanti termasuk ya. Habis itu nanti keluar dari sini. Misal dari jamaah. Jadi sedikit jumlahnya. Hei, orang yang pernah tahajud, yang pernah zikir malam, bangun, sedikit 2 triliunan orang. Gitu. Tapi dipanggil untuk mendapatkan kemuliaan. Maksudnya dipisah tempatnya, Pak. Nggak nunggu hisab. Dipisah tempat. Nah, dan hanyalah orang alim yang mendapatkan gelar kemuliaan itu. Ya tadi kan di As-Zumar digambarkan, apakah sama orang-orang yang di malam hari bangun dengan orang yang musyrik? Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang gitu? Digambarkan seperti itu. Ya orang yang alim yang tahu lah ini. Ya, dipanggil duluan. Terus masuk surga dengan selamat. 8. Nah itu dia. Jadi pengertian masuk surga dengan selamat itu bisalam adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa dicuci, tanpa lewat neraka dulu, langsung. Ya. Hadis nomor 9. Dari Zurarah bin Aufa, dari Abdullah bin Salam, dia berkata, tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang berlari menuju ke arahnya. Ketika diumumkan Rasulullah SAW telah tiba, ini waktu hijrah nih pertama kali Pak, maka aku pun mendatangi kerumunan orang-orang itu untuk melihat beliau. Ketika aku dapat melihat dengan jelas wajah Rasulullah SAW, aku dapat mengetahui bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Dan pertama kali yang beliau ucapkan adalah, Ayyuhan nas, ya kan? Ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Hai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan dan salatlah di malam hari ketika orang tertidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini yang antik, wasolu billaili wan nasuniyam. Jadi wasolu billaili, salat di malam hari, wan nasuniyam, ketika orang terakhir, ketika orang lain tidur. Seandainya Bapak salat di malam hari, tapi semua orang melek, beda posisinya. Jadi maksudnya salat yang khalwat, salat yang sembunyi. Di situ ada munajat di situ, ada zikir di situ, ada istighfar di situ, gitu. Ada ayat Quran diperdengarkan di situ, masya Allah. Kalau istri tahu sih? Hah? Kalau istri tahu kan sebelum tidur. Istri tahu kita bangun nggak apa-apa. Bilang, ya Jifah, hai bangkai, tidurlah lagi. Jangan kau ketahui amalku. Ya ajak Pak, ajak dong. Jangan jadi bangkai saya. Daripada sholat samping bangkai. Itu. Nomor 9 akan mendapatkan
kamar transparan di surga. Apa? Dapetin kamar transparan dari kaca. Kamar dari kaca, iya. Kan kita kan pengen begitu, Pak. Ada di lantai 30 dari kaca semua, ya kan? Wah, Pak Tom bayangin nih filmnya, film apa nih yang dulu ditonton ya? Ada kacanya gitu. Dari dalam kelihatan keluar, dari luar kelihatan ke dalam. Wah, akuarium. Akuarium, karaoke. Hadis nomor 17. Ada yang ketawa tuh kan. Hadis nomor 17. Dekat situ soalnya Pak Tom. Dari Ali dia berkata, Nabi SAW bersabda, hadis nomor 17, buka. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, untuk orang yang berkata benar, memberi makan, saum secara kontinu, dan sholat karena Allah pada malam hari di waktu orang tidur. Dalam hadis lain yang saya nggak bawakan di sini, kamar-kamar itu adalah milik kita sendiri. Waktu kita lihat dari sini, dari pusat, kamar-kamar itu, kan kelihatan tuh, semua isinya bidadari. Manggil-manggil. Dengan menyanyikan lagu, marilah kemari, hei, 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 gitu. Ya. Tapi mesti orang yang punya nama dengan dua suku kata. Jadi marilah kemari, hei, 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 Yanto, enak. Kalau satu kata susah, hei, to, oma, nggak mungkin kan? Jadi, akulah di sini ya itu. Dari luar kelihatan, dari dalam juga bisa ngeliat keluar. Ketika kita main sama bidadari yang satu, bidadari yang lainnya juga bilang, cepetan mainnya, gue juga pengen. Gitu. Sendiri, Pak. Karena arduhas sama wal ard. Sendiri seluas langit dan bumi. Kamarnya banyak, bininya banyak. Transparan semua. Bini kalau dengerin gini kan ngogak deh. Bini kita mau dengerin gini. Oh iya. Nggak salah satunya bini kita itu yang sekarang ada di kamar-kamar itu juga. Jangan nanti bilang, bangke ngapain lu di sini? Jangan begitu loh. Anda lihat keutamaan yang 9 ini gimana? Masih pengen ninggalin? Sholat malam? Witir aja satu. Sedang. Ya. Apalagi tanpa hisap satu. Banyak banget yang kita miss. Apa? Banyak banget yang miss. Apanya missnya? Di mana? Tuhan. Inilah kalau bicara fikih, bicara detail ya Pak ya. Sekarang masuk kepada hukum sholat malam. Apa hukum jenis ini? Gitu kan? Kalau mau bilang wajib, orang wajib tidur, ya kan? Apa hukum sholat malam? Ya. Kalau hukumnya, kalau bicara hukum, maka kita bicara begini: wajib, ya, sunnah, mubah, ya, makruh atau haram. Itu bicara fikih gitu. Tapi kenapa saya kasih judul hukum? Sebab kita nggak bicara wajib atau apa segala macam nih. Jelas, ini sholat sunnah, ya kan? Berarti sunnah muakkadah kan? Sunnah yang mendekati wajib. Tapi lihat apa yang Rasulullah katakan mengenai ini. Jadi saya taruh di bab hukum, padahal bukan hukum ini. Lihat pertama, hadis nomor 7. Baca dulu hadisnya, nanti saya kasih judulnya. Nomor 7. Dari Yazid bin Khumair, dia berkata, saya mendengar Abdullah bin Abu Qais berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah kamu meninggalkan salat malam, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan apabila beliau sedang sakit atau kepayahan, beliau salat dengan duduk. Janganlah kamu meninggalkan salat malam. Apa hukumnya jadinya? Kalau bisa jangan ditinggalin. Nah gitu aja judulnya. Kalau bisa jangan ditinggalin. Saya nggak berani ngomong wajib. boleh dibilang sunnah muakkad boleh dong. Iya, tapi ya udahlah, sunnah muakkad ntar malah sunnah ini ada sunnahnya. Kalau bisa jangan ditinggalin, itu judulnya. Janganlah kalian tinggalkan salat malam, karena Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkannya walaupun dia lagi sakit kepayahan, dia duduk salatnya. Jangan kalian meninggalkannya. Satu.
nih pulang nih Pak, witir 1 rakaat. Lumayan kan? Gitu. Nomor 2, judulnya belakangan, hadisnya dulu, hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan sholat malam hingga beliau mengatakan, walaupun hanya melaksanakannya 1 rakaat saja. Jadi sangat menganjurkan, walaupun cuma 1 rakaat, sangat menganjurkan. Jadi judulnya sangat dianjurkan. Tadi jangan ditinggalkan, sekarang sangat dianjurkan. Walaupun 1. Yang penting ada kamar transparan. Pak Tom kayak di sini dia udah gape lihat akuarium nomor 3 gitu malah dia pakai senter tok. Tapi ini nggak sempurna. Ya kok nggak sempurna? Ya kan gue sekarang tahajud. Iya nggak apa-apa, witir doang nggak apa-apa. Hukum terakhir, hadis nomor 12. Hadis nomor 12. Judulnya ntar. Dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu seperti si fulan, dia bangun malam, tapi tidak mengerjakan sholat malam. Apa itu judulnya? Malas. Malas. Bukan gitu. Bikin kopi, ngelamun. Jangan sia-siakan kesempatan bangun. Jadi bangun nih, jangan dalam rangka kencing. Paksain wudhu, paksain sholat. Tidurnya lu bener. Jangan sia-siakan sholat malam. Ya ini bukan, jangan sia-siakan bangun. Udah bangun nih, pakai untuk 1 rakaat atau 3 rakaat gitu. Udah bangun. Kan kadang-kadang pernah dibangunin Allah kan? Bangun gitu. Bangun malah megang-megang lagi. Udah dilap belum? Gitu, mau lagi. Menambah. Zaman sekarang gue kan Insomnia ya. Jadi 3 itu aja Pak. Hukumnya nih. Status hukumnya, pertama jangan tinggalin. Kedua sangat dianjurkan. Ketiga jangan sia-siakan bangun. Nah apa itu hukumnya? Gue nggak tahu itu. ya kayak SD deh. Tahu sama tahu. Maka goblok lu. Nah 2 bab selanjutnya adalah bab yang akan dibicarakan. 1, jenis sholat malam. Kedua, tata cara sholat malam. Insya Allah akan diuraikan minggu depan. Supaya jangan kebanyakan nih, ya. Masukannya jangan kebanyakan. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 rahasia.